Hai guys, bersama saya lagi Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Saya sedang berada di forum konferensi pers ya, petisi BRIN, yang kita alhamdulillah dari inisiatif yang kita adakan melakukan petisi itu kita mendapatkan 11.000 guys, 11.000 lebih, 11.406 tepatnya ya, pada tanggal 20 Januari ini. Penyelenggaranya adalah Aliansi Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa, diinisiasi oleh Narasi Institute. Di samping saya ini ada Bang Ramli Kamidin, salah satu co-founder ya, dan juga penasehat dari Narasi Institute. Kita ingin berbincang-bincang sama beliau terkait mengenai konferensi pers ini. Assalamualaikum Bang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya? Sehat. Makin keras aja suaranya nih kayaknya. Ya. Saya ingin bertanya Bang, ini kita petisi ini sudah kita selenggarakan dari tanggal 8 Januari. Iya. Sekarang sudah mencapai 11.500 lebih ya. Iya. Sekitar itu. Nah, tetapi kelihatannya respon dari Presiden Jokowi ini dingin, atau terkesan nanti juga lama-lama akan hilang gitu. Nah, ini apa yang Abang bisa lihat dari kenapa mendapatkan satu jawaban yang seperti ini? Saya kira memang petisi ini pasti dibaca itu sudah pasti. Karena rasa ingin tahu itu sangat lebih penting daripada responsnya. Jadi mereka banyak membaca, bahkan mungkin stafnya dan segala macam yang ada di dalam lingkaran pemerintahan itu pasti semua membaca dan memberikan advice. Nah, persoalannya mereka masih melihat bahwa apakah petisi ini hanya aspirasi biasa yang dia tertampung begitu, kira-kira gambarannya seperti itu. Padahal sebenarnya ini kan aspirasi yang tumbuh dari pergolakan batin setiap insan intelektual yang memang menginginkan Indonesia ini lebih baik. Nah, kita sudah tahu bahwa lembaga riset ini kan sejak negara ini lahir sudah ada. Yang Bung Karno pun sudah ada ini lembaga riset ini. Apakah dilakukan secara formal dan ini, tapi lembaga riset ini ada. Karena semua hal yang menyangkut pengelolaan penting sistem dan segala macam itu harus berbasis riset. Nggak bisa. Oke. Karena itu saya yakin Pak Jokowi membaca ini, Presiden membaca. Hanya soal meresponnya seperti apa itu kita nggak tahu. Ya. Kalau dilihat dari responnya seperti hari ini masih dingin-dingin aja, pertanda apa-apa? Pertanda bahwa kekuatan yang melingkari beliau itu memberikan saran. Ada yang memberikan saran bahwa udahlah abaikan saja. Karena ini kira-kira begitu. Tapi barangkali kalau Pak Presiden ini paham betul tentang kondisi yang sebenarnya, ini momen terbaik untuk dia untuk bisa memainkan peran. Jadi sebenarnya ini adalah momen terbaik untuk memperbaiki citra Pak Jokowi yang seharusnya kan peduli dengan riset ya. Saya kira itu. Apalagi ini ada isu kemanusiaan ya Bang. Ya betul. Di mana kan ada orang yang bekerja tiba-tiba per 1 Januari 2022 dia sudah puluhan tahun, kemudian dia dikeluarkan begitu saja tanpa pesangon. Ini soal kemanusiaan. Nggak bisa itu. Bahwa setiap orang pun satu manusia, penderitaan satu orang sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan penderitaan itu luar biasa pengaruhnya buat bangsa. Pertanyaan terakhir saya Bang, nextnya apa yang Abang sarankan buat teman-teman yang sudah menandatangani petisi? Saya hanya mengharapkan Presiden harus membuka diri saatnya ini, karena banyak sekali problem di hari-hari terakhir di awal Januari ini, banyak sekali, dan ini harus membuka diri. Baik. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang perjalanan berikutnya, saya tidak bisa memprediksi. Baik. Belum lagi masalah-masalah yang timbul seperti IKN, ini juga masih jadi problem besar. Tidak mudah. Nah, ini sekalian aja belum lagi soal KPK. Mengenai IKN, kalau BRIN ini kan otak yang diisi, anggaran sekitar 30 triliun lah, 26. Tapi sekarang kan dikurangi katanya di bawah 20 triliun. Ya, itu kan untuk mengisi apa yang menjadi softwarenya pembangunan. Tapi kalau IKN ini kan kelihatannya pembangunan fisik. Angkanya itu bisa 140 triliun untuk APBN saja, belum yang lain-lainnya.
Nah ini kok kayaknya pemerintah ini kayak gejor-gejoran mengeluarkan duit, sementara sebetulnya kan anggarannya kita lagi COVID loh Bang ya, nggak ada gitu. Alangkah baiknya kan harusnya dipilih prioritas mana yang mau diambil. Menurut Abang sendiri gimana mengenai IKN ini? Kalau saya lihat ini kan sebenarnya keinginan besar dari seorang presiden untuk memberikan apa namanya taruhlah legacy lah buat beliau sebagai selama dia menjadi presiden, sesuatu yang sangat monumental gitu. Saya melihat bahwa dia menganggap bahwa pemindahan ibu kota ini satu keberanian dia, dan ini sesuatu yang sangat monumental buat nama dia. Sehingga seluruh kebijakan yang ada di dalam birokrat maupun sistem dan pemerintahan yang ada sekarang itu mereka diarahkan untuk berpikir ini, bagaimana caranya apapun yang menyangkut APBN, menyangkut ini dimainkan sedemikian rupa, sekecil resikonya, pokoknya ini harus jalan. Ini yang saya lihat sesuatu yang sama sekali di luar perencanaan yang ini apik, yang baik itu hampir tidak ada. Semuanya dilakukan dengan terburu-buru dan inilah dipaksakan. Dan saya anggap ini dipaksakan. Oke, jadi ini dipaksakan. Pertanyaan berikutnya, dipaksakan oleh siapa? Ya, itu pertanyaan yang menarik itu. Kalau mau bilang dipaksakan oleh rakyat tidak ada. Dipaksakan oleh pengusaha masih tanda tanya. Yang jelas hati nurani lah yang menjawabnya itu, bahwa ini ada sesuatu yang ada sesuatu yang kasat mata tuh kelihatan ini dipaksakan, cuman belum bisa diungkapkan. Nah itu dia itu. Ya ini harus pakai mata batin kalau gitu. Baik, terima kasih Bang Ramli. Saya kira itu. Dan kita akan bahas ini IKN ini dengan sempurna. Kita akan bahas IKN ini dengan baik, dengan serius, agar kita tahu apa sebetulnya dibalik dari disahkannya undang-undang IKN itu. Baik, saya masih berada dalam suasana konferensi pers di petisi ini. Saya kira ini adalah satu amal kita, kerja kita untuk apa istilahnya, membela. Ya, jadi saya harus menjelaskan bahwa petisi ini adalah murni aspirasi. Itu dulu, supaya orang jangan ini adalah murni aspirasi. Makanya kenapa spontanitas bisa menjadi 11.000? Itu tidak mudah itu. Nggak ada yang seperti itu, spontanitas itu berarti terpanggil. Iya. Saya kira itu. Jadi ini murni aspirasi. Jangan ditafsirkan kemana-mana, ini murni aspirasi. Dan ini murni aspirasi, kita nggak ada kepentingan apa selain kita ingin memperjuangkan apa yang menurut kebijakan publik masyarakat ini baik. Baik, saya Ahmad Nur Hidayat ingin mengingatkan jangan lupa like, share, and subscribe dari YouTube channel kita, Ahmad Nur Hidayat Official Channel. Terima kasih. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.